Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Fatia Buan Kava dan di vlog road trip. Kali ini setelah kemarin kita melakukan perjalanan darat dari Jakarta ke kota Klaten, yang tujuannya kita mau menjelajahi beberapa kota di Jawa Tengah. Rencananya hanya beberapa sih, hanya Klaten, Yogyakarta, kemudian mungkin Solo dan Semarang. Itu kalau cuacanya memungkinkan, karena belakangan hari ini di akhir Februari 2024 ini cuacanya cukup tinggi, curah hujan. Jadi kita lihat kira-kira seperti apa cuaca beberapa hari ini dan kemana aja kita bisa trip ya. Dan sekarang saya melanjutkan untuk mau muter-muter kota Klaten untuk melihat perkembangan kota Klaten setelah kurang lebih 1 tahun kami tidak pulang ke kota Klaten ini. Kira-kira seperti apa aja perkembangannya, karena sepertinya cukup pesat, mengingat kota Klaten ini juga nanti akan memiliki akses jalan tol. Bahkan di akhir tahun kemarin, di libur Nataru 2023 kemarin, tolnya itu sudah dibuka secara fungsional. Tapi memang hanya dari Boyolali sampai Klaten. Rencananya tolnya itu dari Boyolali atau Solo, Klaten, Yogyakarta sampai ke Bandara Internasional Yogyakarta. Dan insya Allah besok saya mau coba melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta ke Bandara Yogyakarta International Airport, yang kabarnya, yang saya dengar dari cerita-cerita family, itu jaraknya cukup jauh kalau dibandingkan Bandara Adi Sucipto. Mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam bahkan dari Klaten ini, kalau kita mau menuju Yogyakarta International Airport. Jadi seperti apa besok ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Dan sekarang saya sedang berada di Jalan Jatinom Penggung. Jadi jalan yang dari Kecamatan Jatinom lurus saja ke arah kota Klaten, yang keluarnya di terminal bis Penggung. Nanti saya dari simpang terminal bis Penggung ini mau belok kanan masuk ke kota Klaten, dan rencananya mau singgah sebentar di salah satu kafe favorit saya di Klaten, yaitu Cold and Brew. Itu tempatnya waktu terakhir saya ke sana sangat nyaman, kopinya juga enak. Kalau kita mau bekerja dengan laptop itu juga akses wifi-nya juga cukup cepat, atau mungkin kalau lagi kondisi tidak ramai ya. Dan di deretan cafe Cold and Brew itu juga ada makanan-makanan yang sudah biasa dikenal, yaitu KFC. Terakhir itu ada Hokben. Pada kesempatan kali ini kita melihat ada penambahan apa makanan yang dijual di daerah sana. Dekat situ juga ada Pizza Hut. Dan kalau kita ke arah ke belakang Pizza Hut itu ada Merapi Resto, yang favorit saya kalau makan di situ, tom yumnya itu, sup tom yum itu juara. Dan juga daging sapi lada hitam itu di Merapi Resto tuh juara tuh rasanya. Yuk, sekarang kita lihat aja perjalanan dari Jatinom Penggung ini keliling-keliling kota Klaten. Oke, sekarang kita ada di pertigaan yang kalau ke kiri ini ke arah Umbul Ponggok, salah satu tempat wisata terkenal di kota Klaten. Dan itu emang air matanya melimpah ruah. Bahkan limpahannya itu bisa digunakan untuk peternakan ikan. Peternakan ikan atau apa sih istilahnya itu?
ikan nila waktu itu saya lihat dari salah satu family yang punya tempat di sana, jumlahnya melimpah. Dan dengan proyek perkembangan jalan tol ini, pembangunan jalan tol yang melintasi kota Klaten ini, ada beberapa titik-titik jalan yang biasa digunakan, jalan utama seperti jalan Penggung Jatinom ini dan jalan Boyolali Jatinom. Kemudian jalan alternatif Boyolali Jogja itu ada proyek pelintasan jalan tol. Dampak yang terasa memang ada kerusakan jalan atau jalannya ya sedikit jadi keriting lah, walaupun bukan berarti banyak lubang, tapi cukup keriting. Yang tadinya tahun lalu itu jalannya halus banget ya, mungkin karena sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat, wajar jadi sedikit rusak kondisi jalannya. Mudah-mudahan jalan tolnya cepat bisa rampung, selesai, dan akhirnya jalannya juga bisa kembali diperbaiki sehingga kita yang melintas di jalannya nyaman lagi. Kita susul truk dulu. Oke. Nah, di depan kita ini sekarang sudah ada proyek tol yang melintasi kota Klaten. Alhamdulillah ini sepertinya sudah jadi pembangunan flyovernya, jadi jalan di bawah tetap bisa dilalui. Ini mungkin tinggal finishing jalannya seperti ini. Besar harapan kita kalau pembangunan jalan tol ini akan berdampak positif khususnya terhadap perekonomian kota dan juga akses bagi warga Klaten ataupun yang di perantauan juga bisa semakin mudah untuk kembali ke kampung halaman. Oke, sekarang kita lanjut muter-muternya dan beralih ke footage yang diambil dashcam favorit kami, yaitu 70 My dashcam tipe A810. Lanjut jalan.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di parkiran dari ruko-ruko ini. Tempat ada cafe favorit saya yaitu Cold and Brew, dan alhamdulillah masya Allah ini sudah semakin banyak yang baru di sini. Ada Lawson, KFC ini sudah lama, terus kemudian ada Tomorrow Coffee juga baru buka, kemudian tadi di situ ada Kopi Kenangan juga ada lagi selain yang di Simpang Pandawa 5. Ya, di sana ada Pizza Hut, di belakangnya ada Merapi Resto. Wah, untuk kuliner ini nggak kalah sih Klaten ini. Kalau kita singgah atau pulang kampung ke Klaten ini nggak perlu khawatir untuk mau kuliner kemana. Ya, sekarang kita masuk ke kafenya dulu, kita ngopi-ngopi dulu yuk. Coba, kasih. Alhamdulillah teman-teman, setelah dapat segelas kopi yang enak, sekarang kita lanjut keliling kota Klatennya di jalan kos sana, Jalan Merapi. Sekarang kita masuk ke Jalan Merbabu. Nah, di sini sepertinya sudah cukup banyak juga perkembangan. Kita ambil jalur kiri dulu yuk, supaya nggak menghalangi kendaraan lain. Dulu di sini ada Janji Jiwa, ada Emados, tapi sepertinya sudah tidak buka, sudah berganti sama tempat lain. Ada Sekutu, rumah makan Padang murah, masakan Padang, harga pelajar. Memang murah sih. Rumah sakit Cakra Husada. Yap, Emados sudah tidak ada. Kemudian juga Kopi Janji Jiwa juga sudah berganti dengan lain, jadi Vape Nation. Spesial Soto Boyolali, Seoul Kitchen. Ini baru juga nih, tahun lalu kayaknya belum ada. Lurik Kopi Bakso dan Mie. Luar biasa sih sebenarnya Klaten ini ya. Untuk kuliner tuh tidak perlu khawatir lah kalau kita mau
singgah di Klaten ini. Cafe Ruyuk, Kokoruyuk, Cafe Ruyuk. Alhamdulillah sekarang sudah turun hujan lagi. Jangan lupa senantiasa berdoa ketika turun hujan, karena salah satu waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika turun hujan. Allahumma shaiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jangan misu-misu atau bete, habis cuci mobil, hujan kotor lagi. Ya, kotornya sedikit kok dibandingkan keberkahan yang Allah kasih. Starstick masih tetap operasional, makin bagus kayak tempatnya. Parkiran mobilnya makin luas. Nah, ini tumben-tumben macet nih Kota Klaten untuk di hari biasa. Sepertinya ada kunjungan Pak Jokowi di Klaten ini, kalau nggak salah saya baca tanggal 31 Januari 2024 ini. Saya baca di sosmed ada kegiatan kunjungan presiden ke Klaten. Jadi kalau melihat hidupnya Kota Klaten memang dari pagi hari sampai sore. Kalau malam itu berasa banget sepinya Kota Klaten ini. Gak hanya di Kota Klatennya aja sih, di kecamatan-kecamatan sekitarnya juga terasa sepinya. Kalau kita sudah terbiasa di Jakarta, ini salah satu alasannya. Untuk saya yang sebenarnya saya bukan asli Klaten, saya asli dari besar lahir Jakarta, orang tua dari Sumatera Barat, nah istri yang asal Klaten. Tapi ini jadi salah satu tempat favorit saya untuk pulang kampung ke Klaten karena memang tenang gitu di Kota Klaten ini. Malam tuh jadi bisa istirahatnya tuh enak. Jauh dari kebisingan, walaupun kita nggak jauh-jauh banget dari kota, tapi rasanya tenang gitu. Dan rasanya hidup tuh berjalan lebih lambat rasanya kalau di Klaten, kalau kita sudah terbiasa dengan kesibukan di Jakarta. Jadi curhat, nggak apa-apa ya. Oh iya, kalau kami pulang kampung ke Klaten ini, salah satu tempat kuliner favorit yang pasti kami singgahi itu adalah soto seger Hajah Fatimah di Boyolali. Mau dari Klaten ke Jakarta ataupun dari Jakarta ke Klaten, pasti kami sempatkan singgah di tempat itu karena memang sotonya enak, memang benar sotonya seger. Kemudian juga lauknya juga enak-enak, apalagi sate parunya. Dan harganya juga relatif murah. Dan kabarnya di sini juga sudah ada cabang dari soto seger Hajah Fatimah di Klaten ini. Nah, nanti kita mau singgah dulu ke situ. Kita beli untuk dimakan di rumah. Dan kita coba bandingkan rasanya kira-kira sama nggak dengan yang di Boyolali. Kalau iya, mungkin akan singgahnya ke sini tuh deh. Mungkin akan jarang kita singgah di soto seger Hajah Fatimah yang di Boyolali. Apalagi kalau sudah ada tol ya, tol sudah ada di Klaten ini sudah operasional. Jadi dari tol langsung keluar di Klaten, kemudian makan di soto seger Hajah Fatimah, baru ke rumah. Wah, semoga saja itu bisa segera terlaksana atau segera selesai jalan tolnya.
Dan rute ini juga rute yang pasti dilewati kalau mereka yang mau dari Jogja ke arah Solo, bisa lewat jalur ini, atau alternatifnya lewat jalur lingkar luar kota yang di arah di sebelah selatan, yang melalui Terminal Klaten yang besar itu. Nanti mereka tembusnya ke simpang yang di Masjid Al-Aqsa. Atau sebagian yang mau melewati kota, lewatnya ke jalur ini. Dan ini salah satu jalan yang kulinernya melimpah. Nama jalannya Jalan Mayor Kusmanto. Ada soto seger Mbok Giem, ada soto seger Haja Fatimah juga ada di depan. Ini apa? Berkah Konco, ayam geprek spesial, kuah tongseng. Oh, Masya Allah. Saya agak bingung nih, ini kenapa macet ya? Mudah-mudahan bukan karena adanya genangan air yang tinggi. Di sini juga biasanya ada soto ayam Pak Min yang terkenal, ada di mana-mana. Oh, di depan juga nanti ada taman kuliner bahkan namanya, yang banyak tempat-tempat makan. Tapi saya belum pernah singgah di sana. Kapan-kapan mudah-mudahan ada waktu untuk singgah di taman kuliner. Sekarang kita mau muter-muter aja dulu sampai nanti kita ke Masjid Al-Aqsa. Nah, ini dia soto seger Haja Fatimah Boyolali. Kita singgah sebentar yuk. Silahkan. Alhamdulillah. Oh gitu. Jadi lebih banyak bikin yang daging ya? Iya. Bikin pas kalau Ya, Pak. Ya, kasih, Pak. Bismillah. Oke, sekarang lanjut. Nah, di samping ini tadi yang saya maksud taman kuliner. Kuliner, ya. Itulah kurang lebih sama ya. Belum sempat masuk untuk lihat di dalam ada apa aja yang dijual. Basah. Nah, sekarang kita menuju pemberhentian terakhir kita untuk keliling-keliling di Kota Klaten pada kesempatan kali ini, yaitu Masjid Al-Aqsa. Sekarang jam sudah hampir 4:30 sore. Kita singgah dulu ke sana, sholat asar, kemudian pulang.
Ini ada Easy Resto, Bumil Permata Bunda, sepertinya klinik untuk ibu hamil baru ini. Juga baru. Kemudian Kampung Kepiting, ada apa lagi? Jam pedas sam. Kanan ada Joyo Rosso, Special Shop Iga. Car wash ini sego babat, sate kambing, tahu kupat, seblak, apa nih, bazar jago. Oh, peralatan rumah ternyata, saya kira bazar makanan. Bakso Cleovilla Junior. Wah, parking space-nya luas juga di sini. Oh bukan, ini Sekar Suli Garden. Wih, bagus tempatnya. Ada ala saung seperti itu. Rumah Sehat Nakamura. Ini sudah cukup lama kayaknya sih. Itu yang Sekar saya itu baru tuh kayaknya tempatnya. Ini apa nih? Tempat makan juga. Gemah Kedai Makan dan Minum. Klaten hujan di sore hari, rasanya sahdu. Metro Swalayan udah ada juga kopi kenangan di sini, luar biasa kopi kenangan. Simpang 5, Pandawa 5 ya kalau saya nyebutnya ini. Wah, alhamdulillah lancar. Star Steak yang cabangnya di mana-mana. Bricks Barbecue. Ini juga enak tempatnya, kopinya juga enak. Ya keliling-kelilingnya fokusnya di kuliner aja nih kayaknya nih saya pada kesempatan kali ini nih. Tapi memang itu sih yang signifikan perkembangan di Kota Klaten ini, tempat-tempat makan yang sangat meningkat. Ada soto Lamongan, apalagi rumah makan Padang. Sini cukup banyak sekarang rumah makan Padang. Mungkin sekitar 5 tahun lalu hanya 1-2, sekarang banyak rumah makan Padang. Gulai kepala ikan Mas Agus Klaten. Seru nih, gulai kepala ikan. Ayo, sesama pengguna jalan, yuk kita saling mudahkan yuk. Saling mudahkan bagi pengguna jalan lain. Karena kalau kita memudahkan jalan orang, Allah akan memudahkan jalan kita. Warung SSP, Spesial Supedas. Tempatnya bagus, menarik untuk dicoba. Dan ada tempat makan yang prasmanan, Mas Budi. Nah ini di mana-mana ini tempatnya nih, dengan konsep yang sama, prasmanan. Ini di Jakarta aja sudah ada beberapa tempat. Luar biasa nih Mas Budi nih. Dalam setahun belakangan ini buka banyak tempat. Bebek dan ayam kampung Mas Budi, prasmanan. Ambil sendiri sepuasnya. Masya Allah. Tempatnya sih sederhana ya. Dengan konsepnya tempatnya sederhana, parkirnya luas, parkirnya prasmanan. Mudah-mudahan kita nanti bisa coba juga di situ. Di depan ada juga sate kambing dan ayam Alibata. Nah,
Ini juga baru sih. Alhamdulillah kemarin sempat coba dan cukup enak. Satenya, sate kambingnya enak, selongsengnya juga, dan sate buntelnya juga lumayan enak dengan harga yang bersahabat. Sate kambing satu porsi 5 tusuk itu 25.000, belum termasuk nasi. Tapi satu tusuknya tuh bisa 2-3 suap, jadi lumayan sih, mengenyangkan. Sate kambing dan sate ayam Alibata buka jam 8.30 pagi sampai 8.30 malam. Ada kita macet lampu merah ini sih. Bismillah. Jadi bisa disimpulkan kalau perkembangan Kota Klaten pasca pandemi Covid ini sudah mulai menanjak naik. Sudah mulai menanjak apa sih naik ya? Sudah mulai naik perekonomiannya, terindikasi dari banyaknya usaha-usaha baru yang dibuka dan dari mulai ramainya juga Kota Klaten. Dan usaha-usaha lama juga yang masih bertahan sampai sekarang. Ya alhamdulillah, semoga Kota Klaten ini semakin maju ke depannya dan makmur warganya ya.
Oke, alhamdulillah sekarang sudah sampai di tujuan terakhir dari jalan-jalan keliling-keliling kota Klaten pada kesempatan kali ini, yaitu di Masjid Al-Aqsa Klaten. Dan alhamdulillah kita melihat perkembangan kota Klaten setelah pandemi Covid itu sudah kembali maju, dan apalagi juga ditambah dengan perkembangan proyek jalan tol yang melintasi kota Klaten. Kita berdoa semoga kota Klaten semakin maju, semakin bersinar sesuai motonya, jadi juga semakin makmur warganya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan sampai akhir video ini. Fadia Ban Kafa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.